Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan apa kabar untuk kalian semua? Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal bahasa Inggris yang kemungkinan turun pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K guru bahasa Inggris tentunya. Nah, kali ini Mr. Ren akan membahas semampu Mr. Island. Jikalau misalkan ada hal-hal yang perlu dikoreksi, dengan sangat senang saya mempersilahkan untuk teman-teman mengoreksinya. Oke, baik. Ini saya akan tunjukkan beberapa contoh soal. Ada 5 soal yang akan saya tunjukkan pada video kali ini, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi untuk mengerjakan soal-soal yang kemudian memiliki kesamaan dalam pengerjaannya. Oke, baik. Sebelum kita mengerjakan soal, mari kita berdoa ya. Berdoa di dalam hati kita agar kita nantinya bisa lulus di seleksi P3K guru dengan hasil yang memuaskan. Baik, kita akan membahas soal yang pertama. Oke, ini dia soal yang pertama. As the counterbalance to linguistic competence, formulaic competence refers to chunks of language that speakers use heavily in everyday interactions. It includes the following except. Nah, ini juga yang paling penting. Yang pertama adalah kita harus hati-hati dengan kata yang di garis tebal ini, yang ditulis tebal ini, yaitu kata except atau kecuali. Kita kadang terkecoh pada kata yang yang kecil ini, gitu kan. Oke, jadi dalam soal ini ada pilihannya sampai 5, idioms, routines, turn taking, collocation, lexical frames. Jadi yang pertama teman-teman yang perlu kita cari tahu adalah kita harus mencari frase penting atau kata kunci, kata-kata kunci frase penting dalam soal tersebut. Nah, dalam soal ini ada kata linguistic competence, berarti ini adalah kemampuan bahasa, ya kan? Kemampuan bahasa. Kemudian ada kata counterbalance atau keseimbangan. Jadi menyeimbangkan dua hal, yaitu kemampuan linguistic competence, dan formulaic competence. Jadi dua kompetensi yang akan diseimbangkan, yaitu formula sama linguistiknya, ya kan, sama-sama competence. Nah, di sini kemudian language that speakers use heavily, jadi pengguna menggunakannya dengan berat menggunakannya, heavily interact. Jadi ini everyday interaction, jadi interaksi hari-hari. Jadi ada beberapa hal di sini ya yang digunakan, yang digunakan dalam berinteraksi, yang mempengaruhi ya komunikasi kita dalam keseharian. Nah, di sini di pilihannya ada idioms, routines, collocation, lexical frames, dan nah, di sini yang tidak termasuk sebenarnya pada hal-hal yang ada kaitannya dengan komunikasi adalah turn taking. Karena turn taking itu dia bukan bagian dari linguistik dalam hal komunikasi, tapi yang saya pahami turn taking itu adalah sebuah strategi, ya, strategi dalam strategi dalam pembelajaran, ya kan. Itu yang saya pahami. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C, turn taking. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Among the areas where our behavior can directly influence our students' motivation to continue participation in EFL classes is determining short-term goals, which include the following except. Nah, di sini masih menggunakan kata except. Jadi kata kunci di sini sebenarnya adalah ada students' motivation to participate in class, ya. Jadi ada keterlibatan siswa. Ya, jadi keterlibatan siswa. Kemudian ada frase kunci yaitu short term goals. Jadi short term itu adalah tujuan jangka pendek. Nah, kita lihat di jawabannya. Dari semua jawaban ini ada satu jawaban yang langsung menuju pada kontradiksi dengan kata kunci short term goals itu, yaitu ada di future, the possibility of a better job in the future. Nah, itu adalah sangat berkontradiksi dengan kata kunci yang ada di soal. Jadi kalau
teman-teman punya waktu yang sedikit, teman-teman bisa langsung jawab seperti itu. Yang menjadi strateginya untuk menjawab soal. Jadi jawabannya di sini menurut saya adalah C, yaitu the possibility of a better job in the future. Dan itu sudah saya cari dan semua di referensi menunjukkan jawaban yang sama. Jadi jawabannya adalah C, the possibility of a better job in the future. Oke, kita lanjut pada nomor 3, applying the humanistic approach, the teacher should encourage supportive atmosphere in the classroom by means of the following acts except. Nah, di sini masih menggunakan kata except. Jadi di sini adalah menerapkan pendekatan humanis. Ya, guru itu seharusnya memberikan keberanian. Jadi ada atmosfer yang seolah-olah mendukung, memberikan keberanian di dalam kelas, ya, selain yang di bawah ini. Jadi kebebasan, ya, kalau maksudnya di sini dia ada kebebasan di dalam kelas, ya. Jadi tidak ada tekanan. Nah, itu atmosfer yang kemudian membangkitkan keberanian siswa. Yang pertama, listening to the students, saya kira itu masih nyambung. Encouraging them to share their feelings, ya, itu sudah masih nyambung. Accepting their comments without judgment, menerima komentar-komentar mereka tanpa menjustisnya. Oke. Fixing the aims for the course of or for one lesson. Jadi memperbaiki tujuan pembelajaran, ya, tujuan dari pembelajarannya untuk satu pelajaran, ya. For the course, ya, kelasnya. Jadi itu masih nyambung, ya, masih bisa. Obliging students to do what they plan to do that day. Mewajibkan siswa, ini sudah merujuk pada tidak kebebasan, ya, obliging students. Nah, teman-teman bisa langsung menjawab itu karena itu suatu hal yang kontradiksi juga, karena kita mencari yang except atau kecuali, di mana A, B, C, D ini memiliki kesamaan sementara yang E ini sesuatu yang berbeda. Jadi bisa dijawab langsung E. Oke, lanjut kita nomor 4. When putting syllabuses together an EFL curriculum, designer has to consider each item for inclusion in the syllabuses on the basis of the following criteria except. Nah, masih except ini. Jadi di sini kata kuncinya adalah silabus kriteria. Ada kata kunci kriteria dari sebuah silabus. Jadi untuk menyusun, ya, untuk mendesain silabus itu ada beberapa pilihan jawaban di sini, yaitu ada kata learnability, ya kan, kemudian ada kata usefulness, frequency, coverage. Nah, yang berbeda di sini adalah kata grading. Grading itu sama dengan penilaian atau mengkategorikan skor, atau lebih tepatnya dia adalah sebuah evaluation. Sementara kita ini baru saja menyusun, ya kan, baru saja menyusun sebuah silabus. Dan di sini dia meminta kata except. Poinnya adalah kata except. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah E, grading. Oke, yang kelima, the presentation or development step of lesson plan should involve activities on the part of the students. It should be carried out by keeping in mind the following principles. Except, masih except di sini. Di sini adalah sebuah rencana pembelajaran, ya, RPP lesson plan, itu harus melibatkan siswa, itu kata kuncinya, ya. Dan di sini ada pengecualian. Yang dicari adalah pengecualian. Selection itu dia berarti pemilihan, masuk, division pembagian, kemudian absorption penyerapan, kemudian successive sequence rangkaian yang berurutan. Nah, itu masih bisa masuk dalam RPP. Tapi principle of categorization ini sebenarnya prinsip mengkategorikan, dia tidak masuk dalam hal itu. Jadi itu kata kuncinya, sehingga jawaban yang benar di sini adalah D, kecuali principle of categorization. Oke, jadi itulah 5 soal yang telah kita bahas pada video kali ini. Semoga nantinya kita masih bisa punya kesempatan untuk membahas soal-soal selanjutnya. Untuk kesempurnaan tentang video seperti ini,
Saya butuh sekali saran dan masukan teman-teman tentang video-video pembelajaran khususnya dalam membahas soal-soal CPNS, PNS ya, yang P3K ini. Oke, saya kira itu yang bisa kita lakukan untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.